Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur serta pendengar radio dakwah dan salam dimanapun Anda berada yang tetap setia mengikuti kegiatan kami di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada zuhur pada siang hari ini, kami sampaikan hasil salawatan pada zuhur pada hari Ahad tanggal 12 Maret 2023 telah kami terima sebesar Rp1.135.000 atas nama Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan dan mendoakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan pahala lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kepada jamaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah Madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda sebesar Rp800.000 per meter persegi dan infak hari Jumat dan lain-lain bisa menghubungi bagian sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Baik jemaah sekalian, sebagaimana biasanya kita akan mengikuti ceramah agama pada zuhur yang insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauji. Itu kepada beliau waktu kami bersama. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة الظهر Masjid Raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah. Begitu pula para pendengar radio Masjid Raya Darussalam Samarinda di mana saja berada, mudah-mudahan kalian semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa hendaknya kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Kita sampai saat ini masih Allah berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan masih Allah takdirkan kita bisa melaksanakan kewajibannya berkumpul di masjid yang mulia ini melaksanakan fardu salat zuhur dengan berjamaah. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebuah takdir dari Allah, karena Allah menginginkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salawat dan salam pun tak henti-hentinya selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah salawat ini mudah-mudahan yang kita harapkan tiada lain adalah kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para pendengar radio Masjid Raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi artinya kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, bulan yang di dalamnya nuzul Quran, bulan yang di dalamnya amal sunnah kita Allah lipat gandakan menjadi pahala wajib,
Kemudian amal ibadah yang fardu atau yang wajib Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda. Maka ini adalah sebuah bulan yang sangat berarti bagi kita. Bulan menjadi ajang untuk kita memperbanyak nilai-nilai amal ibadah untuk bekal akhirat kita. Maka mudah-mudahan Allah karuniai kita, sampaikan kita panjang umur untuk berjumpa bulan Ramadan, bulan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awwaluhu rahmah. 10 pertama itu adalah pandangan rahmat dari Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan 10 yang kedua adalah ampunan dari Allah. Wa akhiruhu 'idqun minan nar, dan 10 yang terakhir adalah pembebasan dari siksa api neraka. Keluarnya kita di bulan Ramadan dengan memuliakan, mengagungkan, melaksanakan apa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan, maka keluar kita berjumpa dengan Idul Fitri, kita kembali menjadi suci, kita menjadi bersih, segala dosa khilaf kita diampuni oleh Allah. Maka bagaikan kita seorang hamba yang baru dilahirkan oleh sang ibunya, bersih dari segala dosa. Maka mudahan itulah yang kita harapkan berjumpanya setiap tahun bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa mengampuni, merahmati, dan memberikan pembebasan kepada kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Maka tentunya ada beberapa hal yang harus kita hindari sebelum berjumpa bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan neraka dari Allah tersebut. Maka hendaknya kita hindari di antaranya yang pertama al-musyrik billah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang menyembah selain kepada Allah. Na'udzubillah. Maka orang ini yang Allah berikan keberkahan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan karena menyekutukan Allah. Karena zaman sekarang banyak ditanya agama muslim, ada duit alhamdulillah sholat, gak ada duit nyembah dukun, lari ke gunung, akhirnya macam-macam yang dia lakukan. Na'udzubillah. Maka jangan sampai masuk bulan Ramadan kita belum bertaubat kepada Allah dari menyekutukan kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah al-musyahin, orang yang di hatinya punya dendam, punya kebencian, punya amarah kepada saudara muslimnya. Apa maksudnya saudara? Saudara itu apabila kita melihat saudara kita kena musibah, kena bala bencana, kesusahan hidupnya, maka kita pun ikut susah dan membantunya semampu apa yang kita miliki. Itulah saudara. Kalau saudara mendapatkan nikmat, kemuliaan dari Allah, maka kita harusnya senang kepada saudara. Itulah saudara. Al-muslim akhul muslim, kata Nabi, muslim dengan muslim lainnya itu bersaudara. Maka jangan menjadi sebaliknya. Saudara kena musibah, kena bala, kena kesusahan, kita malah senang. Mampus itu, lagi itu kalimat-kalimat berarti ada kebencian di hati kita. Saudara dapat nikmat harusnya senang, sebaliknya malah benci. Dia mendapat nikmat dari Allah, kitanya sakit hati. Dia dapat nikmat dari Allah, kitanya menginginkan nikmat itu cepat hilang darinya. Ini bukan saudara. Apalagi kita ini manusia itu disamakan aja kada senang. Nah ini hati-hati, apalagi perempuan. Kalau sudah disamakan aja kada senang. Contoh saja, yang ibu satu cerita sama ibu temannya, Bu, itu tasnya ibu fulan itu sama kayak tas ibu, persis, mereknya sama, warnanya sama. Ah masa sih, kata sang ibu kan, nggak terima dia disamain. Paling dia KW, aku asli loh. Itulah kita, ada kebencian di hati. Maka belum masuk Ramadan ini adalah waktunya kita bersihkan hati.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang kepada casingnya kita. Allah enggak melihat ini hitam, ini putih, enggak. Allah tidak melihat ini hidungnya mancung, ini pesek, enggak. Tapi Allah memandang kepada hambanya dengan rahmatnya di bulan Ramadan, kepada hatinya. Maka kalau hati kita bersihkan ini daripada iri dengki, sifat benci, amarah kepada saudara kita, maka beruntunglah kita masuk bulan Ramadan mendapatkan keberkahan, rahmat, ampunan, kebebasan dari siksa neraka yang Nabi janjikan tersebut. Maka ini saatnya menjelang Ramadan kita bersihkan semua kebencian, amarah kepada saudara muslim kita. Jadilah saling cinta sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah qadirur rahim. Jangan sampai kita menjadi orang yang pemutus tali hubungan silaturahmi. Baik saudara dengan saudara ada permasalahan, apalagi permasalahan warisan, gara-gara berebut waris akhirnya saudara dengan saudara enggak tegur sapa, berkelahi, yang satu kemana, yang satu kemana setelah meninggal orang tuanya. Terputus hubungan, sekalipun dia masuk Ramadan sedekahnya puluhan juta, sekalipun masuk Ramadan ibadahnya luar biasa, baca Qur'annya sekian kali khatam, jangan harap itu akan mendapatkan pahala ridha dari Allah kalau dia masih menjadi pelaku pemutus tali silaturahmi. Maka taubatlah kita, ambil maafnya, sambung kembali persaudaraan kita. Jangan sampai masuk Ramadan kita menjadi orang yang bersaudara, ada ikatan darah keluarga, tapi kita tidak baik hubungannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang keempat adalah al-aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini sudah jelas Nabi mengatakan dalam hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah itu juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Maka sebelum masuk Ramadan, mari kita senangkan kedua orang tua kita. Jangan sampai di hati mereka ada kebencian, kemurkaan kepada kita, sekalipun kita ibadahnya luar biasa bulan Ramadan. Jangan harap itu akan mendapatkan rahmat pandangan dari Allah di bulan suci Ramadan kalau kita masih membuat orang tua kita kecewa. Sebenarnya sangat mudah hadis Nabi ini. Kita ingin rumah tangga bagus, rumah tangga bahagia, kuncinya senangkan orang tua, Allah senang sama kita. Kita ingin usaha kita, bisnis kita berkembang pesat, rezekinya melimpah berkah, kuncinya senangkan orang tua, Allah senang sama kita. Urusan kita Allah mudahkan, problem kita Allah kasih solusinya. Kita punya anak ingin soleh solehah, senangkan orang tua, bakti kita, niscaya anak kita pun bakti sama kita karena Allah ridho kepada kita. Apalagi di akhir zaman ini, kita sebagai orang tua pun tentunya harus membantu anak-anak kita untuk bakti. Nah, mohon maaf, zaman sekarang ini anak-anak bukan kayak zaman tahun 90. Itu ditegur Pak, sekali dua kali taat dia, nurut dia. Tapi kalau sekarang ini 10 kali biar negur, di nomor 10 baru turut, 9-nya itu kelahi mulut dulu sama orang tua. Maka kita sebagai orang tua harus membantunya untuk bakti. Bagaimana caranya? Sabar yang pertama, dan sadar bahwa kita ini hanya sebagai pemberi nasihat. Ingat Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaidir." Kata Allah, wahai Muhammad, berilah nasihat kepada mereka, beri peringatan kepada mereka.
Innama anta mudzakir, engkau itu hanya sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau kata Allah bukan orang yang berkuasa untuk merubah mereka. Biar kita sadar, kita orang tua ini punya anak, walaupun anak kita ini nakal misalnya, sudah dinasihati, beri akhlak, dan ingat kita hanya sebagai pemberi nasihat. Jangan sampai kita caci dia, kita maki dia, kita sumpahi dia, kita kutuk dia, misalnya macam-macam. Karena mohon maaf sekarang ini kalau kita kada sabar-sabar mendidik anak, sumpah serapah keluar tanpa kita sadar. Akhirnya menjadi doa kepada anak. Akhirnya ada murka orang tua sama anak, murka Allah turun kepada anaknya. Berapa banyak orang tidak sadar mengatakan kepada dasar anak kurang ajar, keluar terus malam kayak kelelawar. Anak siapa ikam ini, padahal anak sidin seorang disambat. Kada sadar itu anaknya, dia sumpah yang kada baik. Maka pernahkah kita kalau setelah nasihati anak nggak dengar, masih nakal, kita sabar, ambil air wudhu, Pak, Bu, sholat 2 rakaat, berdoa sama Allah, ya Allah, aku ini sudah memberi nasihat pada anakku, sudah memberikan sekolah akhlak yang baik kepada anak. Sekarang tugasmu ya Allah yang merubahnya menjadi baik. Aku ridho kepada anakku ya Allah. Tak kala kita mengatakan aku ridho sama anakku ya Allah, maka keridhaan Allah otomatis akan diberikan kepada anak kita. Itulah yang dikatakan Nabi rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah rahmati orang tua yang membantu anaknya bakti kepada dirinya. Nah, maka kita sebagai orang tua, kita bantu anak kita supaya bakti. Kita sebagai orang tua harus bakti kepada orang tua kita. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita beri hadiah yang terbaik. Apa itu? Sambangi kuburnya, beri bacaan Al-Quran untuknya, sedekahkan harta kita untuknya, pahalanya. Dia punya kerabat, punya teman, punya famili, keluarga, kita sambangi silaturahmi teman, keluarga, kerabatnya. Itu tanda kebaktian anak kepada orang tuanya. Maka mudahan kita dijadikan Allah anak-anak yang berbakti, dan kita memiliki anak-anak yang soleh-soleha berbakti kepada orang tuanya. Karena itulah kunci kesuksesan kita bahagia dunia wal akhirah. Yang kelima, jangan sampai kita termasuk orang yang masih mengkonsumsi minuman keras, narkoba, narkotika. Masuk bulan Ramadan, cepat-cepatlah kita taubat kepada Allah, bersihkan jiwa dan rohani kita, menyambut bulan suci Ramadan dengan kita bersihkan segala apa yang terkait dari 5 tadi. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, pembebasan siksa dari Allah dari siksa neraka. Masuk hari raya kita menjadi fitrah, menjadi suci, bersih, bagaikan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang disampaikan bisa kita ambil faedah dan diamalkan dalam kehidupan kita. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah.